Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas stupa 4, yaitu penempatan ruang-ruang yang ada di dalam site atau layout. Sebelumnya saya memohon maaf karena apa yang tersaji dalam layout kali ini belum terlalu maksimal. Permohonan maaf saya kepada dosen pengampu mata kuliah studi terpadu arsitektur 4, Bapak Arlan Karu, STM Ars. Ya, langsung saja. Untuk layout sendiri saya sudah kemarin presentasikan pada konsep program ruang, bahwasanya ada pembagian zona ruang yang ada dalam Taman Edukasi Anak ini. Pertama-tama, ini kondisi jalan yang ada di Pangeran Hidayat 2 ya, dan di depan site sendiri itu ada beberapa rumah warga dan yang bangunan penunjang lainnya seperti perpustakaan daerah dan Basarnas. Ya, selain itu ada perumahan-perumahan yang mungkin tidak dicantumkan di dalam layout ini. Langsung saja di sini kita masuk di entrance-nya. Kemudian untuk jalur depan, entrance untuk para pengunjung bangunan yang masuk ke dalam taman, dan untuk bagian kiri ini adalah jalur masuk kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Masuk di dalam entrance, yang pertama kita akan temui pos satpam yang akan membawa kita atau yang akan mengarahkan ke ruang tunggu di sini, dan pengambilan tiket yang ada di ruang loket dalam ruang pengelola di sini. Di samping di depan ruang tunggu juga ada ruang medis yang dipersiapkan ketika ada terjadi yang membutuhkan penanganan di bagian kesehatan. Selanjutnya masuk ke ruang bermain anak yang pertama. Di sini ada permainan, jenis-jenis permainan anak yang akan ditaruh seperti ayunan, kemudian jungkat-jungkit dan lain-lain. Di sini ada 4 spot untuk ruang bermain anak. Ada spot 1, 2, 3, dan 4. Kemudian masuk ke Tugu Edukasi. Di sini ada ikon yang berupa Tugu Edukasi yang nantinya akan ditampilkan lewat tampak bangunan, tampak taman ya. Kemudian di sini juga dalam tugu ini ada akses dari ruang bermain anak menuju ke bangunan utama yang diberi nama Taman Edukasi Anak. Di sekitaran ruang bermain anak juga dekat dengan toilet umum, kemudian ada tempat makan juga yang memungkinkan ketika ada pengunjung yang ingin buang air atau makan di sekitaran tempat bermain anak tersebut. Di samping kiri sendiri di sini ada juga ruang parkiran yang berpola seperti balon yang menjadi bentuk ciri khas dari anak-anak yang suka bermain balon. Nah, parkiran itu sendiri jalur masuknya dari depan, kemudian keluarnya ke arah samping bangunan,
samping side. Ya, pola sirkulasinya merupakan sirkulasi grid dan juga ada pola sirkulasi ya. Selanjutnya masuk ke, jadi sirkulasinya dari ruang tugu edukasi ataupun dari jalur taman ruang bermain anak 4 itu masuk ke ke arah gedung utama. Di sini juga ada sini akan di area tengah di sini akan diberikan pohon peneduh yang bisa digunakan pengunjung untuk bersantai dan menikmati kondisi yang ada di taman tersebut. Sebenarnya sekitaran taman ini di area depan, di area selatan, bagian selatan juga ada musola, juga ada di area barat, ke barat itu ada ruang utama yang menghadap ke arah bagian timur agak menyamping. Di sini terdapat pembagian ruang yang sudah dibuat di program ruang pertama, yaitu ada teras, kemudian lobi administrasi, ruang administrasi, kemudian ruang edukasi budaya, WC, dan loker. Bagian area bagian utara itu ada ruang edukasi budaya, kemudian bagian tengah ruang edukasi pengetahuan umum, dan bagian selatan ruang edukasi mengenai hewan, kemudian ada ruang edukasi mengenai tumbuhan. Sini juga ada akses naik ke lantai 2 untuk ruang yang diperuntukkan pada pengelola atau pemandu. Selanjutnya di sini ada musola, kemudian ada akses ke perpustakaan atau bangunan-bangunan penunjang lainnya. Di situ ada food court yang merupakan tempat makan dan minum pengunjung. Di situ juga ada perpustakaan yang memungkinkan para pengunjung dapat membaca dan ada ruang-ruang bacanya di situ. Nah, kemudian di area sebelah kanan atau bagian barat, lebih ke barat, di sini ada ruang eksperimen. Di sini dimana anak-anak itu tidak hanya melihat, tidak hanya mempelajari teori, tapi di sini juga bentuk pengaplikasian dari pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan, misalnya cara menganyam, anyaman, membuat anyaman, kemudian cara menanam tanaman, kemudian ada cara melukis, menggambar. Di sini dibuatkan ruang terbuka, namun tetap diberikan atap di bagian tempat eksperimen tersebut. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan lewat denah, kemudian dijelaskan lewat tampak dari taman itu sendiri. Untuk bagian timur sendiri ini ada jalur kendaraan keluar kendaraan bermotor, juga itu akan menerus tembus ke jalan awal, jalan utama atau jalan Pangeran Dayat 2. Ya, itulah presentasi dari layout. Kemudian kita masuk ke set plan. Set plan sendiri itu merupakan gambaran lebih jelas dari atas, tampak atas. Di tampak atasnya seperti ini, kini lebih didekatkan, lebih dilengkapi ke depan. Insyaallah saya akan melengkapi itu. Di sini ada tampak atas. Di sini ada sudah diberikan penutup atap dan tubuhnya agak mungkin lebih jelas di situ.
ada vegetasi-vegetasi yang mungkin akan diperbaiki, ditambahkan dan diposisikan di tempat yang cukup baik. Ya, di sini juga ada ukuran-ukuran dan lain-lain. Ya, baik. Terima kasih atas demikian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.